Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afrila Rahmadani, NIM 1823007. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya teori akuntansi dengan judul The Advanced World of Accounting Theory. Yang pertama kita bahas yaitu akuntansi usia ruang. Akuntansi telah ada sejak sebelum munculnya peradaban. Akuntansi adalah salah satu cara menangani ketidakpercayaan tentang hak atas manfaat. Pada awal abad pertengahan, pembukuan entry ganda dikembangkan untuk memungkinkan akuntansi untuk menangani dengan transaksi moneter dan penilaian aset sedemikian rupa untuk mengukur nilai kekayaan pemilik sebagai sisa aset dikurangi kewajiban. Pembukuan diterapkan untuk semua entitas, swasta atau publik, bisnis atau lembaga sosial. Pada abad ke-19, dengan matangnya revolusi industri dan munculnya pasar saham modern di bawah rezim regulasi yang koheren untuk mendorong perdagangan saham di bawah mutu, verdum meum factum. Kata-kata saya adalah ikatan saya. Misalnya jenis akuntansi memiliki kata lain di depan kata akuntansi. Manajemen akuntansi, sektor publik akuntansi, bukan untuk akuntansi laba, akuntansi lingkungan, ataupun akuntansi rumput. Seperti sebuah teori, ketika tiba juga harus mampu diterapkan pada salah satu non-keuangan. Bidang non-ekonomi di fenomena tersebut cocok untuk perlakuan akuntansi. Yang kedua kita bahas yaitu ratusan tahun berikutnya. Akuntansi moneter dapat mempertimbangkan teori yang dapat membantu untuk masa depan umat manusia selanjutnya. Akuntansi air telah dimulai dan akuntansi udara pun secara mifefik dan isomorfik dipengaruhinya. Jika populasi udara dapat menjadi racun di kota menurun, maka pihak berwenang maupun swasta akan mulai mengkomodifikasikan udara menjadi dapat menjual produk dalam bentuk kaleng yang mempunyai nilai jual seperti adanya pompa udara di pom bensin, tempat di mana orang-orang bisa mengisi tabung udara mereka saat mereka semakin rendah. Perusahaan yang mengirim gas untuk kebutuhan memasak juga semakin mudah diverifikasi ke pasokan udara. Lebih jauh ke masa depan, udara akan menjadi sumber daya yang paling penting bagi penjajah antar planet dan penambang sehingga unit udara dapat menjadi mata uang cadangan. Atas setidaknya udara juga mungkin datang untuk memenuhi peran moneter yang pernah dimainkan oleh emas. Jika itu maka akan menimbulkan masalah baru untuk akuntansi, hanya unit penilaian baru. Wisatawan akan lebih memilih yang terakhir yang lebih berguna untuk pengambilan keputusan keuangan mereka. Tetapi penerbit kebijakan akan menemukan tahun bumi tradisional lebih setia mewakili pengalaman tanggung jawab mereka. Ini berarti akan ada dua hal atau ada dua nilai sekarang yang sangat berbeda daripada kewajiban pensiun masa depan dan tidak butuh waktu lama untuk beberapa lulusan baru dari sekolah bisnis masa depan untuk membuat instrumen derivatif untuk menangani perbedaan antara keduanya. Telah mengasumsikan masa depan tersebut, akuntansi akan didorong oleh perhatian utama saat ini dari fokus pasar saham, akuntansi keuangan, dan bahwa dasar akuntansi tersebut tidak akan menangani atau mengalami gangguan tektonik bergeser. Yang keempat kita bahas yaitu akuntansi publik untuk umum yang sebenarnya. Akuntansi sektor publik adalah tentang sumber daya publik dan pembayaran pajak. Ini memiliki biaya pengganti dominan yang dalam arsenal penilaian asetnya daripada nilai wajar sektor swasta, karena lebih mementingkan mempertahankan nilai modal fisiknya daripada menjual aset untuk hedge fund dan penawaran swasta lainnya. Jika negara lebih kuat daripada perusahaan masyarakat gaya barat, itu akan menjadi sektor publik akuntansi yang akan menjadi dasar akuntansi, bukan akuntansi sektor swasta. Dalam ekonomi itu sendiri, sektor publik studi, ekonomi makro, dan ekonomi perpajakan telah jauh dari kebal dari serangan neoliberal terhadap Keynesianisme
yang berhasil dimulai oleh Milton Friedman setengah abad yang lalu. Hasilnya adalah ketidakpercayaan dan kemiskinan relatif dari teori kuat yang dapat diuji dari ekonomi publik. Hal ini pada gilirannya membuat konsep teori akuntansi dibiarkan begitu saja terhadap teori umum akuntansi, yaitu sebuah proyek yang penuh dengan kesulitan. Namun demikian, seperti proyek akhirnya harus dicoba karena akuntansi telah berjalan sejak zaman es terakhir, tetapi satu-satu teori yang ada yaitu teori parsial tentang aspek parsial akuntansi sektor swasta keuangan. Adapun akuntansi baru laporan yang diumumkan GRI dan IRRC masih bersifat parsial juga meskipun tidak parsial seperti pendahulu arus utama. Yang kelima, akuntansi ekuitas dalam pasar modal masih bisa eksis dan bisa dibilang semuanya akan jauh lebih efisien dalam EMH merasakan daripada apa yang kita miliki sekarang, karena mereka tidak akan terdistorsi oleh konsentrasi kekayaan dan kekuasaan, oleh ketidaksetaraan pendapat kotor dan sikap feodal terhadap warisan hak. Dengan demikian, pembukuan dan akuntansi akan tetap berfungsi untuk menvalidasi dan membuktikan klaim kepemilikan dan penilaian. Ekuitas akan akan ada, tetapi dalam arti lain. ISNS, sisa aset setelah dikurangi kewajiban, akan menjadi tanda tabungan dan provisi dan asuransi yang untuk kemunduran, kemalangan, dan hari tua uang pertengahan, bukan reservoir untuk spekulasi yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Teori akuntansi dan teori umum akuntansi mulai dan berakhir dalam pandangan akuntabilitas. Dalam utopia tersebut, tentu saja skenario seperti imajiner, idealis, partisan, politik, dan tidak ada gunanya lagi untuk investor dan pemberi pinjaman saat ini. Tetapi ide investor rasional dapat mengukur nilai berita baik dan berita buruk dan langsung mengubah menjadi beli, jual, atau menahan keputusan tentang portofolio mereka. Hanya nilai risiko beta, jika itu akan bertahan lama, cukup untuk diukur dalam berguna. Cara skenario ini juga terlalu realistis dan tentu partisipan politik. Kesimpulannya yaitu berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penelitian, sehingga dapat membantu dan menentukan fakta yang ada. Jika berpikir kritis dalam bab 1 itu yaitu atribut lulusan yang diinginkan sebagian besar universitas untuk menuntut pendidikan mereka berkembang dalam diri siswanya. Oleh karena itu penuh dengan proporsi yang bisa diperdebatkan. Baiklah, demikian hasil presentasi saya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.